Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Devi Narulitasari dalam praktikum statistik. Kali ini kita akan membahas mengenai uji asumsi klasik dan regresi. Seperti halnya teman-teman ketahui bahwa uji asumsi klasik di dalam regresi itu ada 4 hal. Yang pertama yaitu uji normalitas. Kemudian yang kedua ada uji non-multikolinearitas, yang ketiga ada uji non-heteroskedastisitas, dan yang keempat ada uji non-autokorelasi. Sebenarnya apa sih fungsi dari uji asumsi klasik ini? Jadi asumsi klasik itu digunakan untuk memberikan kepastian bahwa regresi yang akan kita olah itu mempunyai ketepatan estimasi atau tidak bias. Kemudian kalau pada video yang sebelumnya, teman-teman mempunyai data kuesioner atau data yang diperoleh dari primer. Apakah perlu menggunakan uji asumsi klasik autokorelasi karena datanya bersifat cross section gitu? Ternyata ketika menggunakan data primer atau kuesioner tadi, teman-teman tidak perlu melakukan uji asumsi klasik autokorelasi. Kenapa? Kita ketahui bahwa data cross section tadi itu kan diperoleh pada satu waktu dengan banyak data. Sedangkan uji autokorelasi itu untuk melihat apakah ada korelasi kesalahan pengganggu dari periode T dengan periode T-1. Karena kita hanya menggunakan satu periode T saja, maka tidak akan terjadi autokorelasi. Nah, yang pertama, kita harus melakukan persiapan olah data regresi terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian kita pilih bagian Linear. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di bagian dependentnya, kalau ini saya contohkan ada kualitas audit gitu, teman-teman silakan pindahkan variabel dependentnya di bagian atas, kemudian variabel independentnya semua diklik di bagian bawahnya gitu ya. Kemudian di bagian plot, teman-teman jangan lupa mencentang bagian estimasi, kemudian bagian Durbin-Watson, kemudian di sebelah kanan itu ada beberapa item yang harus teman-teman centang, silakan diperhatikan. Kemudian kita klik continue. Kemudian selanjutnya silakan teman-teman klik bagian plot, kemudian silakan checklist bagian normal probability plot, kemudian continue. Untuk yang selanjutnya, teman-teman bisa double klik bagian save, kemudian di bagian predicted value-nya di checklist unstandardized, kemudian di bagian residualnya juga diklik bagian unstandardized-nya, kemudian langsung di continue. Maka nanti bisa, kalau statistik plot dan save ini sudah selesai, kemudian bisa langsung di OK dan akan muncul output dari regresi seperti ini. Oke, ini contohnya hasilnya. Baik. Setelah melakukan persiapan uji regresi, kita kembali lagi ke bagian uji asumsi klasik yang pertama yaitu normalitas. Apa sih yang disebut sebagai asumsi normalitas? Jadi, residual pada model itu harus berdistribusi normal. Jadi, uji normalitas itu untuk mengukur hal tersebut ya teman-teman. Kemudian, uji ini bisa menggunakan uji p-plot dengan bentuk berupa gambar, atau kalau ingin bentuk berupa angka itu bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hipotesisnya apa? Bahwa H0 residualnya berdistribusi normal, kemudian H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Pada hasil output regresi tadi, teman-teman bisa lihat di situ ada chartnya ya. Kemudian ini merupakan grafik dari p-plot untuk melihat normalitas. Jadi kalau memang titik-titiknya itu mengikuti garis lurus, maka residualnya berdistribusi normal. Tetapi kalau nanti ternyata polanya tidak mengikuti garis lurus, maka residualnya tidak berdistribusi normal. Kemudian itu tadi sebenarnya cara yang informal gitu ya, karena masing-masing orang
asumsinya bisa berbeda-beda bahwa ini mengikuti grafik atau tidak gitu. Tetapi ada cara yang lebih tepat lagi, yaitu dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Caranya seperti apa? Yang pertama, silakan teman-teman klik Analyze, kemudian di bagian Non-Parametric Test, silakan dipilih bagian Legacy Dialog, kemudian pilih One Sample Kolmogorov-Smirnov. Maka nanti akan muncul ya tabel seperti ini. Kemudian teman-teman silakan klik bagian tes distribusinya normal. Kemudian di situ ada bagian unstandardized prediction. Jadi di bagian variabel-variabel tersebut ada unstandardized residual. Silakan nanti dipindahkan ke bagian tes variabel list di bagian kolom sebelah kanan. Kemudian di bagian tes distributionnya jangan lupa teman-teman klik atau checklist normal, kemudian OK. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, cara membacanya seperti apa atau interpretasinya bagaimana? Jadi kalau teman-teman lihat di bagian signifikasi dua arahnya, itu nilainya adalah 0,200. Jadi karena 0,200 itu lebih dari 0,05, sehingga H0-nya diterima. Nah, kita tahu tadi H0-nya apa? Kita kembali lagi ya. Tadi H0-nya adalah residual berdistribusi normal. Maka kesimpulannya adalah residual kita berdistribusi normal sehingga lolos dari uji normalitas. Kemudian uji yang kedua yaitu uji non-multikolinearitas. Untuk apa sih uji ini? Yaitu untuk mengukur apakah ada atau tidak hubungan linier di antara variabel independensinya. Atau dengan kata lain, variabel independensinya itu tidak boleh berkorelasi atau harus saling bebas. Kriterianya seperti apa? Jadi dalam pengujiannya, jika nilai VIF-nya itu lebih dari 10, maka terdeteksi adanya multikolinearitas. Kemudian cara yang kedua, kalau nilai toleransinya itu kurang dari 0,1 juga terdeteksi multikolinearitas. Nah, kita lihat di hasil regresinya tadi itu ya, itu di bagian kolinearitas statistiknya, yaitu di bagian toleransi dan VIF-nya, kita lihat bahwa nilai VIF-nya ada 1,136, 1,628 dan semuanya itu kurang dari 10. Maka kalau kita lihat di bagian ini tidak terdapat multikolinearitas. Kemudian kalau kita lihat di tabel sebelahnya yaitu tabel toleransinya, maka nilainya juga 0,880, 0,614 dan semuanya itu lebih dari 0,1. Maka kesimpulannya sama ya teman-teman ya, tidak terdapat multikolinearitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji non-heteroskedastisitas. Untuk apa sih uji ini? Jadi uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dalam residual untuk semua pengamatan model regresi kita. Syaratnya harus bagaimana? Tidak ada heteroskedastisitas. Caranya bagaimana? Yang pertama, teman-teman silakan klik bagian transform, nanti akan muncul kotak compute variabel seperti ini ya. Di bagian target variabel silakan dituliskan contohnya ResSQ. Kemudian di bagian numeric expression-nya, teman-teman kan mempunyai unstandardized residual, maka silakan dimasukkan ke bagian kolom sebelah kanan, kemudian dikasih tanda bintang atau perkalian gitu ya, kemudian dikalikan dengan residualnya kembali. Jadi kita akan mencari residual kuadratnya, maka nanti hasilnya adalah di kolom sebelah kanan ini. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman silakan diklik bagian graph, kemudian legacy dialog. Di situ ada bagian scatter atau dot. Maka nanti akan muncul grafik seperti ini. Nah, di gambar ini teman-teman bisa melihat bahwa ada pola yang
dihasilkan itu tidak jelas atau tidak membentuk pola, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Seperti halnya tadi di awal bahwa uji ini memang tidak semuanya memakai ini karena tidak ada angka yang pasti gitu ya. Maka teman-teman bisa melakukan uji yang lainnya, yaitu dengan uji PAK. Sebenarnya ada banyak cara, selain uji PAK ada uji White, ada uji Glatzer seperti itu. Tapi di sini saya akan menyontohkan dengan menggunakan uji PAK. Jadi uji PAK ini uji yang dilakukan dengan cara melakukan pemangkatan terhadap residual, lalu di logaritma natural, atau dengan kata lain kalau istilah kita dilenkan gitu ya, baru kemudian dilakukan regresi terhadap variabel bebasnya. Nah, jika terjadi heteroskedastisitas, itu ciri-cirinya adalah jika nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05, atau jika T hitung lebih dari T tabel maka bernilai positif, atau jika nilai T hitung kurang dari T tabel maka nilainya negatif. Nah, caranya seperti apa? Silakan teman-teman klik pada menu transform, kemudian di bagian target variabel itu bisa kita tuliskan residual 2 gitu ya. Kemudian di bagian numeric expression itu residual 1 kita dikalikan dengan residual 1 kita. Kemudian nanti akan muncul yang kedua, yaitu kita melakukan menu transform lagi. Ada target variabel itu residual 2 yang tadi sudah kita peroleh, itu akan kita lenkan. Maka kita kasih nama, contohnya len residual 2. Kemudian di bagian kolom numeric expression-nya kita klikkan. Caranya di bagian fungsi ada aritmatik, kita klik bagian aritmatik, kita cari fungsinya yang bagian len, kemudian nanti akan muncul len, ada tanda tanya gitu ya, kita isikan residual 2. Maka nanti hasilnya adalah seperti gambar ini, compute ada 2 kali compute gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita melakukan analisa menggunakan len residual 2 tadi. Caranya bagaimana? Yang pertama kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Setelah itu muncul nanti kotak dialog linear regresinya. Kemudian di bagian dependent-nya yang kita masukkan adalah len residual 2-nya. Kemudian independent-nya ya variabel independent yang kita punya. Kemudian di bagian save di unlist gitu ya. Di bagian unstandardized-nya. Kemudian kita continue dan oke. Maka hasilnya muncul tabel koefisien seperti ini. Ini hampir sama dengan tabel koefisien yang regresi ya. Teman-teman nanti bisa lihat di bagian signifikasinya. Kalau nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05, maka nanti terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita lihat di bagian signifikasinya ini untuk variabel independennya nilainya adalah 0,491. Kemudian variabel kompetensinya ada 0,848 dan seterusnya. Semua nilai signifikasinya ini lebih dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian kalau tadi di awal saya sampaikan kalau teman-teman itu mempunyai data primer berupa kuesioner tidak membutuhkan asumsi non autokorelasi. Tetapi di sini saya akan memberitahukan cara melakukan asumsi autokorelasi tersebut. Jadi autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar residual pada waktu pengamatan T dengan pengamatan yang lain atau T-1. Syarat yang harus dipenuhi adalah tidak boleh terjadi autokorelasi dalam mode regresi. Kemudian kita bisa melihat dengan cara uji Darwin-Watson.
Perhatikan output pada persiapan uji regresi di awal tadi. Di sana, di tabel model summary-nya, teman-teman lihat ada nilai Darwin-Watson-nya. Kalau di sini nilainya adalah 1,704. Kemudian, karena nilai N yang saya masukkan itu ada 121 dan jumlah K, yaitu jumlah variabel independen atau variabel bebasnya ada 4, maka nilai D-nya adalah 1,704. Nah, sekarang kita akan mencari nilai DL dan DU. Caranya bagaimana? Coba teman-teman perhatikan tabel Darwin-Watson dengan alfa 5% ini. Jadi tadi kita mempunyai K nilainya 4, kemudian ada N nilainya 121, maka nilai DL-nya adalah 1,6357 dan DU-nya adalah 1,7721. Nah, kita lihat nilai D itu keputusannya seperti apa, kita masukkan. Dan ternyata nilai D yang 1,704 itu berada di antara nilai DL yang 1,6357 dan nilai DU 1,7721. Sehingga keputusannya adalah tidak ada keputusan. Lalu bagaimana jika tidak ada keputusan seperti ini? Maka untuk meyakinkan kembali, teman-teman bisa melakukan tes dengan menggunakan run test. Maka nanti akan muncul nilainya. Jadi kita akan melakukan setelah tadi uji autokorelasi dengan Darwin-Watson, kita akan menggunakan uji autokorelasi dengan run test. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah kita klik bagian analyze, kemudian non-parametric test, kita pilih yang legacy dialog, kemudian runs. Maka nanti langsung muncul output dari run test tersebut. Nah, yang kita lihat adalah di bagian signifikasi dua arahnya. Nilainya adalah 0,055. Karena nilai signifikasinya ini lebih dari 0,05, sehingga kesimpulannya adalah data kita itu bebas dari autokorelasi. Kemudian, kalau memang uji asumsi klasik tadi sudah terpenuhi semuanya, maka kita akan bisa melakukan uji regresi. Nah, regresi di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada linear sederhana dan ada uji regresi berganda. Nah, fungsi dari uji regresi itu untuk apa sih? Jadi, teman-teman bisa melihat pengaruh dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikatnya. Itu untuk uji regresi linear sederhana. Kemudian, kalau melihat variabel bebasnya itu ada beberapa, kemudian apakah itu berpengaruh terhadap variabel terikatnya, itu disebut sebagai uji regresi linear berganda. Kemudian uji regresi ini juga bisa digunakan untuk memprediksi variabel terikatnya bila diketahui nilai-nilai variabel bebasnya. Nah, langkah untuk melakukan analisa regresi seperti apa? Jadi yang pertama, kita harus menentukan hipotesisnya dulu. Cara menentukan hipotesisnya itu harus dengan memahami teori. Kemudian setelah itu kita akan menguji modelnya dengan menghitung koefisien determinasinya. Kemudian kita akan melakukan uji F dan uji T. Kemudian kita akan menganalisa regresinya dengan cara melihat output regresinya. Ini contoh penelitian yang akan kita lakukan. Contohnya saya akan mempunyai variabel Y yaitu kualitas audit dan variabel X-nya, variabel independennya ada 4, yaitu ada independensi, kompetensi, akuntabilitas, dan pengalaman. Jadi kita ingin mengetahui pengaruh X1, X2, X3, dan X4 terhadap variabel Y-nya. Kemudian, kita ingin mengetahui antara variabel X1, X2, X3, dan X4 itu mana yang lebih dominan berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Yang selanjutnya, dari uji regresi ini, kita bisa mengetahui
prediksi nilai Y-nya jika diketahui nilai dari X1, X2, X3, dan X4. Caranya seperti apa? Silakan diklik bagian analyze, kemudian bagian regresi, kemudian bagian linear, kemudian di bagian dependent silakan diklik variabel kualitas audit atau variabel Y teman-teman. Kemudian di bagian independent masukkan semua variabel bebasnya. Nah, itu ada bagian statistik, kemudian nanti muncul outputnya yaitu linear regression statistik. Silakan di checklist bagian estimasi, kemudian Durbin-Watson, kemudian ada beberapa yang harus di checklist, bisa dilihat teman-teman, kemudian langsung continue. Ini seperti tadi ya, melakukan regresinya, caranya persis. Di bagian plot silakan di checklist normal probability plotnya, kemudian continue. Di bagian save teman-teman bisa klik unstandardized, kemudian baik itu di predicted value dan juga di residualnya. Klik continue kemudian OK, maka akan muncul hasil dari regresinya seperti ini. Yang pertama, kita akan mencari R-square-nya. Banyak ahli menyarankan bahwa kita menggunakan adjusted R-square untuk mengevaluasi mana model yang terbaik, karena itu nilainya lebih bisa fleksibel naik atau turun apabila variabel independennya itu ditambahkan atau dikurangi pada model. Kalau dari hasil outputnya ini kita bisa melihat bahwa nilai adjusted R-square-nya bernilai 0,649. Artinya bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 itu bisa menjelaskan variabel Y-nya, yaitu kualitas auditnya, itu sebesar 64,9%. Sedangkan nilai yang 35,1% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian kita. Kemudian kenapa sih R-nya bisa kecil gitu ya? Jadi ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita memasukkan variabel yang kurang tepat. Nah, variabel ini diperoleh dari penurunan teori. Contohnya, ada variabel yang relevan tetapi kita tidak memakainya. Atau kita memasukkan variabel yang tidak begitu penting. Maka itu bisa menurunkan nilai R-square-nya. Kemudian, kita menggunakan bentuk fungsional yang kurang tepat. Contohnya, kita harus menggunakan learn, tapi kita menggunakan log. Kemudian, kita menggunakan pengukuran yang kurang tepat. Contohnya, kalau seharusnya kita menggunakan desimal, tetapi kita mengukurnya dengan menggunakan prosentase, maka itu hasilnya akan berbeda. Inilah hal-hal yang menyebabkan kenapa R-nya bisa kecil. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita analisa adalah uji F-nya. Uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh model secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependennya. Jadi di bagian ini hipotesis awalnya adalah di dalam populasi tidak ada pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Kemudian H1-nya adalah di dalam populasi terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Kita lihat berdasarkan tabel ANOVA tadi, nilai signifikasinya adalah 0,00, di mana nilai p-value ini kurang dari 0,05, sehingga kesimpulannya adalah variabel bebas kita layak berada di dalam model. Selanjutnya, kita bisa melihat uji T. Yang kita lihat adalah di bagian tabel koefisien, khususnya di bagian unstandardized-nya. Di situ ada nilainya konstan negatif 3,075, kemudian variabel independensinya bernilai 0,185, variabel kompetensinya bernilai 0,240, dan seterusnya. Jadi, karena di sini di dalam tabel koefisien ini sudah muncul angkanya, maka kita bisa membuat persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan kita masukkan konstantanya 3,075
nilai negatif di dalam tabel itu tidak berpengaruh. Kemudian ditambah dengan 0,185 independensinya, ditambah 0,240 untuk kompetensinya, dan ditambah 0,312 untuk variabel akuntabilitas, dan 0,407 untuk variabel pengalaman, ditambah dengan errornya 0,351. Lah, dapat nilai error ini dari mana? Yaitu caranya E sama dengan, atau error itu sama dengan 1 min R kuadratnya. Jadi tadi di atas itu kita bisa melihat R kuadratnya adalah 0,649, maka 1 dikurangi 0,649 adalah 0,351. Nah, bagaimana cara melihat uji T-nya ini? Bisa dilihat melalui dua cara, yaitu jika T hitung itu lebih daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Atau jika P value kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, H0 kita apa? Tidak terdapat pengaruh antara independensi dengan kualitas audit. Nah, tentunya untuk menentukan H0 dan H1 ini teman-teman harus merujuk pada teorinya terlebih dahulu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa nilai dari signifikasi atau p-value dari variabel independensi adalah 0,02, di mana 0,02 itu kurang dari 0,05, sehingga keputusannya adalah H0-nya ditolak. H0-nya tadi apa? Tidak terdapat pengaruh antara independensi dengan kualitas audit. Karena H0-nya ditolak, maka H1-nya yang diterima, yaitu terdapat pengaruh antara independensi dengan kualitas audit. Dari persamaan regresi yang sudah kita tuliskan tadi, itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tadi kan konstantanya bernilai 3,075. Itu artinya bahwa jika semua variabel independennya tadi kita asumsikan bahwa mempunyai nilai koefisien 0, maka kualitas auditnya akan bernilai 3,075. Kemudian nilai koefisien dari independensi tadi di dalam tabel terlihat nilainya adalah 0,185. Artinya apa? Bahwa ketika terjadi peningkatan 1 poin pada variabel independensi, maka akan terjadi peningkatan variabel kualitas senilai 0,185. Kemudian di bagian koefisiensi kompetensi tadi kan terlihat 0,240. Artinya apa? Bahwa jika terjadi peningkatan 1 poin pada variabel kompetensi, maka akan terjadi peningkatan pada variabel kualitas audit sebesar 0,240. Untuk variabel-variabel yang lain, cara membacanya juga sama ya teman-teman semuanya. Jadi contohnya kalau nilai koefisien akuntabilitas tadi nilainya 0,312, itu berarti apa? Bahwa ketika ada peningkatan 1 poin pada variabel akuntabilitas, maka akan ada peningkatan variabel kualitas audit senilai 0,312. Begitu juga dengan pengalaman yang nilainya 0,407, ketika ada peningkatan 1 poin pada variabel pengalaman, maka akan terjadi peningkatan variabel kualitas audit sebesar 0,407. Nah, sehingga di dalam hasil tadi yang sudah kita peroleh tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa independensi itu berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kenapa bisa seperti itu? Bahwa jika auditor melakukan audit tanpa ada intimidasi atau tanpa ada pengaruh dari pihak manapun, maka ia akan mempunyai kejujuran untuk melakukan pelaporan hasil audit. Jadi independensi auditor yang tinggi itu akan menghasilkan laporan audit yang lebih objektif karena tidak memihak dan bebas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan selama proses penyusunan sampai dengan kualitas audit yang dihasilkan, sehingga hasil dari auditnya itu nanti akan berkualitas dan bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwa kompetensi ternyata berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jadi ketika seorang auditor itu berkompeten, memiliki pengetahuan akuntansi, mempunyai kemampuan analisa terhadap temuan audit, kemudian bisa bekerja sama dengan tim, kemudian juga mempunyai keterampilan yang baik dan mampu menyelesaikan permasalahan selama proses audit berlangsung, maka kualitas auditnya itu akan dapat memadai. Kemudian kesimpulan yang ketiga terhadap variabel akuntabilitas ya, ternyata bisa kita simpulkan bahwa akuntabilitas itu berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kenapa bisa seperti itu? Karena auditor yang memiliki akuntabilitas yang tinggi, dia akan teliti dan cermat dalam menyelesaikan hasil auditnya. Kemudian dia akan menyadari bahwa kekeliruan dalam pengumpulan dan pemilihan bukti serta informasi itu dapat menghambat proses penyelesaian pekerjaannya. Kemudian dengan akuntabilitas yang tinggi itu akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk variabel pengalaman ternyata juga berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jadi bisa dikatakan bahwa semakin lama seorang auditor bekerja di bidangnya, yaitu mengaudit itu ya, maka ia akan mengerti bagaimana menghadapi objek pemeriksaan serta mampu mengumpulkan informasi yang relevan untuk pengambilan dalam membuat keputusan sehingga kualitas auditnya akan lebih meningkat lagi. Nah, dari kesimpulan yang kita peroleh, maka kita dapat merekomendasikan bahwa seorang auditor diharapkan dapat meningkatkan kompetensi serta pengalamannya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun seminar. Kemudian dia juga adaptif terhadap lingkungan bisnis yang sekarang berkembang, sehingga dia bisa mempertahankan perilaku independensi dan akuntabilitasnya. Kemudian dengan cara seperti itu, kualitas auditnya itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan dari pengguna hasil audit tersebut. Begitu yang bisa saya jelaskan teman-teman semuanya mengenai uji asumsi klasik dan uji regresi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.